Alhamdulillah dulu burung saya, ternakan saya sendiri, namanya Jayabaya, bisa laku sampai 1 miliar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Nurjaman. Saya pemilik owner dari Kusitani. Saya berada di Ciparai, tepatnya di Kampung Andir, RT 3, RW 10, Desa Pakutanang, Kecamatan Ciparai. Jadi patokannya itu kalau yang pengen main ke kandang saya, Kantin Kartika, belakang Kantin Kartika, tepatnya di Bumi Pakutanang, Komplek Bumi Pakutanang. Awal berdirinya Kusitani sebenarnya saya dulu cuma iseng sih, beli burung, tapi ditipu orang. Dari situ saya berpikir, kenapa saya bisa sampai ditipu orang gitu. Saya harus tahu permainan burung itu seperti apa. Dari situ saya berpikir, saya mencari-cari informasi siapa aja di daerah sekitaran Majalaya, Bandung, terutama Bandung yang sudah berhasil mencetak burung-burung juara. Dan saya alhamdulillah ketemu sama dulu almarhum Pak Iwan Ferrari, punya tim Ferrari. Saya komunikasi sama dia, cara merawat, cara melatih. Akhirnya saya dikasih motivasi sama dia kalau beternak merpati itu seperti ini. Dari Om Yadi Dokar, pemain balap. Saya dapat inspirasi juga dari beliau karena beliau itu udah terkenal kalau di dunia burung. Saya konsultasi sama beliau, ngobrol-ngobrol, akhirnya saya dikasih indukan sama dia. Dari situlah saya mulai beternak dan mendirikan farm Kusitani gitu. Saya cuma iseng doang, kenapa saya menerjuni dunia ini, menekuni dunia ini, karena ada sisi ekonominya, Kang. Kalau misalkan kita punya burung terah bagus, kita punya burung juara bagus, insya Allah kita nggak usah nawar-nawarin burung ke orang, Kang. Yang minat banyak, HP langsung bunyi. Apalagi burung kita kalau juara di lapak, udah itu HP kita berisik gitu. Jangankan lapak nasional, lapak lokal pun, alhamdulillah. Burung-burung saya pada laku gitu, pada banyak yang minat gitu. Apalagi kalau misalkan mainnya di nasional itu jangankan juara dulu lah, masuk 10 besar, 20 besar itu burung bisa puluhan juta sampai ratusan juta harganya. Di lomba lokal pun itu harga burung bisa sampai puluhan juta, Kang. Sebulan saya bisa menghasilkan 7 sampai 80 ekor karena indukan di kandang saya sekarang kurang lebih ada 24 ekor, Kang. Dan alhamdulillah saya tiap bulan adalah 10 sampai 20 ekor saya jual pijikan gitu. Omset kurang lebih saya pendapatan per bulan bisa diangkat 40 sampai 50 lah. Ya, kurang lebih kalau misalkan lagi nggak ada yang beli hanya 20 ekor, 30 ekor, ya 20 ekor, 10 ekor, ya dapatlah kurang lebih 20 lah bersih lah. Karena saya jual pijik mulai dari angka 3 juta, Kang. Jadi ada yang harga 3 juta, 5 juta sampai 15 juta, pijik sampai 33 juta saya pernah jual. Jayabaya itu dulu saya rekor 50 juta itu. Kalau jenisnya hanya satu jenis sih merpati, cuman jenisnya paling saya silangin kolaborasi antara merpati balap dan merpati atas, Kang. Jadi merpati sprint saya coba silang dulu awal mulanya berdirinya farm ini, saya silang merpati balap sama merpati atas. Alhamdulillah keluarlah Pacquiao yang namanya Pacquiao itu. Jadi antara dua jenis, dua karakter yang berbeda saya satuin, eksperimen gitu. Kalau proses merpati itu sebenarnya agak singkat sih, Kang. Kenapa saya bilang singkat? Karena misalkan kita beli burung yang siap diternak itu paling 1 minggu. 1 minggu kita dipisahin dulu, udah 1 minggu kita dipisahin, baru disatuin. Paling cepat 1 minggu, paling lama 10 hari lah, burung langsung bertelur. Burung langsung bertelur, ketika bertelur itu paling cepat 16 hari, paling lama 18 hari udah netes. Udah netes jadi anak, dari anak sampai bisa dilatih itu kurang lebih 3 bulan, 4 bulan, Kang. Fasenya itu kalau misalkan tadi fase menjodohkan 1 minggu, fase bertelur 16 hari sampai 18 hari, fase pijikan sampai bisa terbang 2 bulan sampai 3 bulan. Ke-4 bulannya baru kita latih. Jadi kalau misalkan burung bisa ikut lomba, terutama di kandang saya, itu kurang lebih umur 8 bulan, 1 tahun lah. Udah mulai bisa lomba gitu, udah siap lomba, udah siap tarung gitu. Tapi kalau latihan itu, latihan itu 4 sampai 5 bulan, Kang. Yang siap bahan dilatih dari nol pertama giring sampai dilatih sampai jadi player itu 4 sampai 5 bulan.
Makanan khusus paling di sini saya kombinasi ya Kang. Tapi kan kebanyakan pemain merpati itu dikasihnya jagung gitu. Identiknya kasih makanan utamanya jagung, tapi di kandang saya kasih beberapa pakan yang berbeda. Kenapa saya campur pakan yang berbeda? Karena si burung itu perlu nutrisi Kang. Biar sehat, biar bagus, biar badannya bagus, jadi nutrisinya biar terpenuhi. Karbohidratnya, lemaknya, proteinnya gitu. Kita kan di tiap pakan itu, tiap biji-bijian beda-beda. Kadar airnya, kadar proteinnya, kadar karbohidratnya beda-beda. Tiap jagung sekian, beras merah sekian, kacang hijau sekian ya. Jadi nggak asal pakai jagung gitu. Jadi kalau misalkan burung yang player udah siap latih, pagi-pagi saya kasih harapan kacang tanah. Ya namanya bisa ada buat tenaga gitu. Saya kasih kacang 5 biji pagi-pagi, nanti sore baru saya kasih makan jagung sama campuran yang tadi beras merah, kacang hijau, terus sama kacang kedelai gitu. Ikan ketika 3 minggu saya lepas, udah bisa diloloin, saya lepas dicabut, saya kasih pakan sun sama layer, disatuin sama susu Denko, dikasih susu. Jadi biar nutrisinya terpenuhi, karena kan yang namanya balita itu masih perlu nutrisi Kang. Kalau misalkan nutrisinya kurang, otomatis badannya juga kurang, pertumbuhannya juga kurang. Proses perawatan merpati itu sebenarnya itu beda-beda sih Kang. Tapi standarnya perawatan merpati itu kalau misalkan pagi-pagi jam 6 burung saya udah pada keluar. Udah pada keluar di dongdang, udah pada keluar. Sekitar jam 7 udah ada terik matahari, kalau kata bahasa kita itu disepon. Dibersihin kakinya, dadanya dibersihin gitu, disepon. Terus udah itu dijemur kurang lebih sekitar 1-2 jam lah. Paling telat jam 10 sudah saya dinginkan dulu, dianginin. Jam setengah 11 baru masuk kandang. Jam 12 masuk kandang duponnya, istirahat, keluar lagi, ntar jam 3 ada khusus kurung buat berak gitu. Jadi nggak berak di kandang lagi, diberakin sambil dibersihin kandangnya, udah dikasih makan, dikeluarin lagi, kandangnya dibersihin, udah dari jam 5 burung tidur. Kembali lagi beraktivitas seperti itu. Kendalanya di merpati sih kebanyakan penyakitnya seperti patek, seperti berak hijau itu cuaca Kang. Faktor cuaca kita tidak bisa diprediksi lah yang namanya cuaca. Apalagi kalau lagi panas, hujan, tiba-tiba burung pada sakit. Ya alhamdulillah saya punya obatnya juga. Tapi kalau misalkan udah parah ya mau gimana lagi, namanya juga diseleksi alam gitu Kang. Tapi setidaknya meminimalisir gitu ya. Meminimalisir tingkat kematian ya kandangnya yang sehat. Tiap daerah beda-beda peraturan, beda-beda lomba. Kolongan itu kan ada 2 jenis. Ada kolongan meja, ada kolongan bebas. Jadi kalau kolongan meja yang saya mainin itu ada mejanya, ada pateknya. Kalau kolongan bebas nggak ada pateknya Kang. Jadi peraturannya juga beda-beda. Jadi dulu kenapa bisa terjadinya Jayabaya, bisa muncul Jayabaya itu berkat kolaborasi Kang. Kolaborasi antara saya, tim saya Kusitani dan Embatama. Jadi awal mulanya dulu saya bisa ketemu sama Embatama, saya dulu pernah punya burung juara namanya Pacquiao. Pacquiao sempat juara awal tahun 2016, Pacquiao juara nasional kedua di Majalaya. Tawar, harganya pas karena waktu itu ya harga sekian puluh juta itu Kang buat saya suatu kebanggaan lah. Beternak sendiri sampai bisa ngasilin burung harganya mahal, saya jual. Saya nggak mungkin bisa ikut lomba nasional karena waktu saya kerja juga. Akhirnya saya jual ke tim besar dan alhamdulillah burung itu muncak. Ngobrol sama pemilik ornamen Batama, akhirnya saya pinjam inukan Jayabaya itu, inukan darah banit, dikasihlah, diternak di saya, keluarlah Jayabaya. Anak Jayabaya 100 juta nggak dikasih, baru bisa terbang. Itu kenapa? Karena kan lihat bapaknya, harga bapaknya 1 miliar. Prestasinya udah juara nasional, udah sering juara gitu. Cara menjual di sini alhamdulillah juga sih Kang ya, karena burung saya pernah manggung yang namanya Jayabaya, Pacquiao, McKeeper, Bon Jovi, Aslan juga udah banyak yang dengar alhamdulillah.
yang WA ke saya pengen terahan Kusitani, ya monggo kalau harganya pas silakan gitu. Dan saya juga jual burung nggak asal-asalan. Kalau misalkan saya seleksi dulu Kang, sebelum saya jual ke orang saya seleksi dulu, kalau kira-kira tidak layak nggak saya jual. Saya jaga kualitas, yang penting kualitasnya udah menunjang lah kalau buat saya. Tapi kan itu tergantung juga faktor latihan dah. Tapi alhamdulillah banyak kabar bagus yang saya kasih kirim-kirim ikan. Kemarin seperti di Jawa udah ada yang juara gitu. Udah ada yang ikut lomba bisa juara, ya alhamdulillah lah. Nah, mulai ke tengah terdekat. Ya, ada lagi bos, lanjut bos. Jadi kalau misalkan buat pemain pemula yang pengen benar-benar fokus main di ternak burung itu, main burung itu jangan asal-asalan lah. Lihat di lapak burungnya bagus, kondisinya bagus, burung juaraan ya beli. Kalau misalkan pengennya asal sekedar hobi ya beli di Karamba yang murah-murah lah. Tapi nggak menutup kemungkinan juga di Karamba ada juga burung bagus. Tapi perbandingannya 1:10 atau 1:100. Karena kenapa? Saya pernah mengalami sendiri. Ketika saya main merpati asal-asalan, yang ada waktu, tenaga, pikiran, ngurus, habis sama. Kenapa gini Kang? Biaya perawatan burung biasa sama burung terahan atau burung jelas pedahnya sama. Pakannya sama satu kulak. Kandangnya sama dibersihin. Ngelatihnya sama panas-panasan. Ngerawatnya sama. Yang ngebedain apa? Hasil akhir. Kalau kata bahasa Quran itu manjada wajada, kalau sing penting yakin gitu, yang benar-benar berusaha pasti ada jalan gitu. Akhirnya saya mencoba beternak ya karena itu dulu. Ya buat teman-teman yang pengen terahan Kusitani bisa hubungi saya langsung di nomor 0812 2017 8989. Nah itu nomor saya ya. Jadi akang-akang semua atau sobat merpati semua yang pengen nyoba terahan Kusitani atau pengen konsultasi tentang burung bisa dihubungi di situlah. Bisa ngobrol-ngobrol tentang burung, yang pengen usaha burung, yang pengen bermain burung bisa ngobrol-ngobrol di kontak saya yang tadi lah. Facebook Kusitani Channel ada, atau nama saya juga sendiri ada Kusitani. Ya buat pemirsa nih dimanapun Anda berada, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Cerita Bisnis karena ini sangat bermanfaat buat kita semua. Semua akun bisnis di sini tentang motivasi tentang bisnis ada. Jadi jangan lupa gratis ditekan tombol loncengnya dan subscribe-nya ya. Jangan lupa juga subscribe Kusitani nih, Kusitani Channel ya. Itu tentang dunia hobi merpati. Cerita bisnis, inspirasi pengusaha Indonesia. Jos, mantap banget.